Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Retno Wulandari, PGSD 4A. Pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berjumpa ataupun bertatap muka pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan pendahuluan dari makalah yang saya buat, yaitu hakikat pembelajaran IPA di SD. Pendahulunya adalah pemberlakuan kurikulum 2013 pada sistem pendidikan di Indonesia oleh pemerintah menunjukkan adanya urgensi perubahan kurikulum sebelumnya pada pergeseran paradigma berbasis sumber daya alam sebagai modal pembangunan, sumber daya manusia sebagai beban pembangunan, dan penduduk sebagai sumber kekayaan alam. Dan hal itu semua harus ditransformasi melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan generasi mempunyai peradaban yang kuat. Abad ke-21 yang bercirikan pada informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi memerlukan proses pembelajaran yang menuntut lulusan dapat beradaptasi sesuai dengan zamannya. Dengan demikian, pembelajaran yang saat ini kita amati, yaitu guru sebagai pemberitahu segala informasi dan seolah-olah sebagai sumber belajar, harus diubah ke arah siswa mencari tahu informasi dari berbagai sumber belajar. Siswa mampu merumuskan masalah dan diarahkan untuk beranalisis. Sains sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang bertumbuh sebagai hasil eksperimen dan observasi serta berguna untuk diamati dan dieksperimen lebih lanjut. Melalui eksperimen pertama dan eksperimen selanjutnya, sikap ilmiah dari seseorang seperti peneliti akan semakin terbentuk untuk membelajarkan sains di sekolah dasar. Seorang guru harus memperhatikan hakikat sains dan karakteristik siswa sekolah dasar yang logikanya masih didasarkan pada situasi konkret yang dapat diorganisir. Anak belum dapat berpikir hipotesis dan menyelesaikan masalah-masalah abstrak yang pemecahannya berkoordinasi dengan banyak faktor. Jadi di sekolah dasar itu semua siswa-siswanya masih membutuhkan contoh yang konkret untuk bisa memahami suatu pembelajaran, baik itu mata pembelajaran IPA ataupun mata pelajaran yang lain. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hakikat pembelajaran IPA. Yang kedua, apa fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Dan yang ketiga, apakah ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tujuan dalam pembuatan makalah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pembelajaran IPA. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Baik, marilah sama-sama kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran di sekolah dasar. Hakikat sains selama ini tidak diajarkan sebagai sebuah materi ajar di sekolah. Sementara Noam J. Lederman menyebutkan bahwa hampir semua ilmuwan, pendidik sains, dan organisasi pendidikan sains telah sepakat untuk membantu siswa mengembangkan konsepsi pengetahuan tentang hakikat sains. Upaya reformasi dalam pendidikan sains tersebut telah dimulai sejak 100 tahun yang lalu, diawali oleh American Association for the Advancement of Science atau AAAS dan National Research Council atau NRC. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan sains di Indonesia sangat jauh dari ketertinggalan. Maka dari itu kemampuan siswa di Indonesia dalam sains sangat kurang.
Nilai rata-rata skor IPA didapatkan 397 poin dan menempati peringkat 45 dari 48 negara yang mengikuti survei. Padahal kemampuan siswa dalam literasi sains sangatlah penting. Perkembangan dalam pendidikan sains sangat menekan pada pembelajaran sains untuk semua orang dengan tujuan akhir untuk mengembangkan literasi sains. Literasi sains mengembangkan kemampuan seseorang dalam memahami konsep, prinsip, teori, konsep dalam sains, hakikat sains, perkembangan pengetahuan ilmiah, dan menyadari keterkaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk membelajarkan hakikat sains di sekolah. Pembelajaran mengenai hakikat sangatlah penting manfaatnya, baik bagi guru maupun bagi siswa. Guru dan siswa akan memiliki latar belakang yang sangat penting, merinci bagaimana sains dan ilmuwan bekerja dan bagaimana pengetahuan ilmiah tercipta, divalidasi dan dipengaruhi, memiliki pandangan yang akurat tentang apa itu sains, termasuk jenis-jenis pertanyaan yang dapat dijawab oleh sains, bagaimana sains berbeda dengan disiplin ilmu lainnya, kekuatan dan keterbatasan pengetahuan ilmiah. Beberapa dekade ini, penelitian menunjukkan bahwa guru dan siswa tidak memiliki pemahaman yang sesuai tentang hakikat sains. Sejalan dengan itu, penelitian Noam G. Lederman secara konsisten menunjukkan bahwa siswa taman kanak-kanak sampai kelas 12 dan juga guru belum mencapai pemahaman yang diinginkan tentang hakikat sains. Salah satu permasalahannya dimungkinkan karena hampir semua buku teks sains berfokus pada pengetahuan sains, sementara penyelidikan ilmiah, pemikiran ilmiah, dan aspek sosial sains sering diabaikan. Jadi di Indonesia ini sering terjadi di mana buku-buku IPA itu hanya diisikan tentang pengetahuan dasar tentang IPA, sehingga dari taman kanak-kanak sampai kelas 12 pemahamannya hanya itu saja, karena memang buku-buku yang diterbitkan di Indonesia itu hanya pemahaman-pemahaman dasar, tidak terperinci, sehingga pembelajaran yang ada di sekolah dasar maupun dari sekolah dasar, SMP dan SMA itu materinya mungkin hanya itu saja, kurang untuk didalami. Berdasarkan hal tersebut, maka akan berdampak negatif pada pemahaman guru, pembelajaran di dalam kelas, dan terakhir pemahaman siswa itu tentang sains. Nihilnya hakikat sains dalam pendidikan sains sudah merupakan masalah yang urgen. Apabila mengingat hal-hal tersebut menjadi kebijakan untuk pemasukannya ke dalam kurikulum. Aspek-aspek apa saja yang dikaji dalam hakikat sains, perbedaan hakikat sains antara satu disiplin sains dengan lainnya, dan model-model pembelajaran sains. Beberapa permasalahan tersebut merupakan tantangan sebelum membawa hakikat sains ke dalam ruang kelas. Melalui penelitian, pemahaman hakikat sains pada guru dan siswa diungkap. Oleh karena itu, hal yang menjadi topik penting sebelum mengkaji lebih dalam pembelajarannya. Untuk mencapai hakikat sains secara utuh, membutuhkan upaya kompetensi guru untuk memuat aspek hakikat sains dalam proses pembelajaran IPA. Percobaan pada pembelajaran IPA merupakan bentuk sederhana dari aspek sains sebagai proses, yaitu melakukan kegiatan ilmiah sehingga mengembangkan motivasi siswa menjadi seorang ilmuwan di masa yang akan datang. Walaupun demikian, sikap ilmiah menjadi aspek yang sangat penting dalam melaksanakan percobaan kegiatan ilmiah yang sederhana. Sikap ilmiah siswa menjadi tolak ukur etika penelitian para ilmuwan dalam menjalani kegiatan ilmiah. Apabila sikap ilmiah siswa dalam melaksanakan percobaan tidak dimilikinya, maka akan berdampak negatif kepada produk sains ataupun teknologi yang mereka hasilkan. Jadi ketika mereka tidak memiliki pemahaman tentang sains yang lebih baik, maka pada saat proses penelitiannya ataupun ada sesuatu yang dia ciptakan, maka hasilnya itu mungkin sangat-sangat masih banyak yang kurang. Hal itu dikarenakan kurangnya sikap-sikap ilmiah yang diberikan atau diajarkan pada saat sekolah dulu.
Baik, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Tujuan pendidikan IPA dapat mempersiapkan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena dengan pendidikan IPA, siswa dibimbing untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, menuju masyarakat yang terpelajar secara keilmuan. Sedangkan dalam UU SPN 2003 disebutkan bahwa pendidikan IPA dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan, alam, dan sekitarnya. Selanjutnya, ditekankan bahwa dalam kurikulum IPA sekolah dasar, pembelajaran IPA sebaiknya memuat 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran IPA harus merangsang pertumbuhan intelektual dan perkembangan siswa. Jadi pembelajaran IPA itu kita harus merangsang pertumbuhan intelektualnya dalam perkembangan siswa. Selanjutnya adalah pengajaran IPA harus melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan praktikum atau percobaan tentang hakikat IPA. Jadi ketika guru di sekolah dasar ataupun di SMP ataupun di SMA menjelaskan materi-materi tentang IPA, di mana IPA itu ada praktik-praktiknya, maka guru tersebut harus mempraktikkan sehingga siswa itu dapat memahami apa maksud dari tujuan pembelajaran IPA tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga atau yang terakhir, IPA pada sekolah dasar seharusnya mendorong dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan IPA, menguasai pola dasar pengetahuan IPA, dan merangsang tumbuhnya sikap berpikir kritis dan rasional. Jadi kalau di sekolah dasar itu ditekankan siswanya untuk lebih kepada sikap-sikap ilmiah yang harus ditingkatkan, dan juga kemampuan ataupun keterampilan menguasai pola-pola dasar dalam IPA, dan juga membuat sikap siswa berpikir kritis dan secara rasional. Sedangkan para pakar pendidikan IPA dari UNESCO tahun 1993 telah mengadakan konferensi dan menyimpulkan bahwa pendidikan IPA bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menolong anak didik dapat berpikir logis terhadap kejadian sehari-hari dan memecahkan masalah sederhana yang dihadapinya. Yang kedua, menolong dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, membekali anak-anak yang akan menjadi penduduk di masa mendatang agar dapat hidup di dalamnya. Yang keempat, menghasilkan perkembangan pola berpikir yang baik, membantu secara positif pada anak-anak untuk dapat memahami mata pelajaran lain terutama bahasa dan matematika. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi pendidikan IPA dapat mempersiapkan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan IPA siswa dibimbing untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju masyarakat yang terpelajar secara keilmuan. Selanjutnya, ditekankan bahwa dalam kurikulum IPA di sekolah dasar, pembelajaran IPA sebaiknya memuat 3 komponen, yaitu pengajaran IPA merangsang pertumbuhan intelektual dan perkembangan. Jadi selanjutnya pengajaran IPA harus melibatkan siswa dan kegiatan-kegiatan praktikum. Yang terakhir adalah IPA di sekolah dasar seharusnya mendorong dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan IPA. Yang terakhir adalah ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendidikan ilmu pengetahuan alam dapat mempersiapkan individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Siswa dibimbing untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan-keputusan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya menuju masyarakat terpelajar secara keilmuan. Disebutkan bahwa pendidikan IPA dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya. Selanjutnya ditekankan bahwa kurikulum IPA di sekolah dasar sebaiknya merangsang pertumbuhan intelektual, melibatkan kegiatan-kegiatan praktikum,
dan juga mendorong dan merangsang terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan keterampilan IPA, menguasai pola dasar pengetahuan IPA, dan merangsang terbentuknya tumbuh sikap kritis dan rasional. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Saya akhiri materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.